Hai, Assalamualaikum. Di sini saya Lutfia Nur Faizah, absen 18, dan Hanina Rahmat Juwita, absen 15, dari kelas 12 MIPA 8 SMA Negeri 3 Pati akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua tentang selera estetis pasar global di sekitar Karesidenan Pati. Produk kerajinan yang kami pilih adalah batik tulis bakaran, dan bisa dilihat di slide tersebut sudah ada contoh foto produknya. Deskripsi mengenai batik tulis bakaran. Motif batik tulis bakaran bila dilihat dari segi warna mempunyai ciri tersendiri, yaitu warna yang mendominasi batik bakaran adalah hitam dan coklat. Unsur corak atau motifnya beraliran pada corak motif batik tengahan dan batik pesisir. Aliran tengahan, karena yang memperkenalkan batik tulis pada wilayah desa Bakaran adalah dari kalangan kerajaan Majapahit. Sedangkan beraliran batik tulis pesisir karena secara geografis letak wilayah desa tersebut memang terdapat di pesisir pantai dan aliran pesisir. Pada umumnya corak batik Bakaran berbeda dengan corak batik daerah lain, baik dari segi gambar, ornamen maupun warnanya. Pada setiap motif umumnya memiliki makna yang sangat filosofis. Lokasi pembuatan kerajinan batik tulis Bakaran ini berada di Desa Bakaran Kulon dan Bakaran Wetan di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat batik tulis ini, yang pertama adalah larutan pewarna, kedua kain mori, ketiga lilin atau malam, keempat canting, kelima panci dan kompor kecil, keenam gawangan dan bandul. Proses pembuatan 1. Langkah pertama adalah membuat desain atau motif batik yang biasa disebut dengan molani. Membuat desain atau motif ini dapat menggunakan pensil atau menggunakan kertas yang sudah ada gambar polanya kemudian ditempel dengan kain mori. Kedua, langkah kedua adalah melukis dengan lilin atau malam menggunakan cutting dengan mengikuti pola tersebut. Proses ini biasa disebut dengan ngengkreng, yang artinya melukis lilin ke kain untuk yang pertama kalinya. 3. Proses selanjutnya mengisi motif atau ornamen-ornamen yang telah dibuat pada proses sebelumnya. Proses ini biasa disebut dengan isen-isen. Isen-isen dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cecek dan sawut. Keempat, tahap selanjutnya menutupi dengan lilin atau malam pada bagian-bagian yang akan tetap berwarna putih atau tidak berwarna. Proses ini biasa disebut dengan nembok. Kelima, tahap berikutnya adalah proses medel. Proses ini adalah pewarnaan pertama pada bagian yang tidak tertutup oleh lilin dengan mencelupkan kain tersebut pada warna biru tua. 6. Setelah selesai dicelupkan, kain tersebut dijemur dan dikeringkan atau pengeringan cukup diangin-anginkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Ketujuh, setelah proses di atas selesai, kemudian dilakukan proses ngerok dan ngeremok. Yang dimaksud ngerok adalah proses pengerokan pada ornamen sawut yang nantinya dilakukan pewarnaan sogan dengan menggunakan pisau atau benda logam yang ujungnya tipis dan agak tajam. Kemudian dilanjutkan proses ngeremok, yaitu mengucek atau mencuci bagian yang telah dikerok agar bersih dari lilin. Kedelapan, setelah kering, kembali lagi melukis dengan lilin menggunakan cutting untuk menutup bagian ornamen cecek dan ornamen lain yang akan tetap dipertahankan pada perwarnaan pertama. Proses ini biasa disebut dengan bironi, yang artinya menutup untuk mempertahankan warna biru. Kesembilan, setelah selesai proses bironi, kemudian dilakukan dengan proses ngyoga. Pada proses ini dilakukan pencelupan warna sogan, yaitu warna coklat tua atau coklat gosong. 10. Proses berikutnya, menghilangkan lilin atau malam dari kain tersebut dengan cara mencelupkan kain tersebut berulang kali ke dalam air panas di atas tungku sampai lilin benar-benar bersih, tidak menempel pada kain. Proses ini biasa disebut dengan grogot, yang artinya meluruhkan atau menghilangkan lilin dari kain. 11. Setelah kain bersih dari lilin dan kering, dapat dilakukan kembali proses pembatikan dengan penutupan lilin atau menggunakan alat cutting untuk menahan warna pertama dan kedua. 12. Proses selanjutnya yaitu proses terakhir adalah nggrogot kembali. Tujuannya adalah untuk menghilangkan lapisan lilin sehingga motif yang telah digambar sebelumnya terlihat jelas. Ke-13 atau proses terakhir adalah mencuci kain batik tersebut dan kemudian mengeringkan dengan menjemurkan sebelum dapat digunakan dan dipakai.
Sekian presentasi dari saya, Lutfia Nurfaizah dan Hanina Rahmat Juwita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.